Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Nurkurdi, NIM 217332107. Saya dari program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Industri Halal Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengamalan nilai-nilai aswaja an-nahdliyah bagi kaum milenial. Video ini untuk tugas ujian akhir semester kuliah aswaja. Yang pertama, pengertian aswaja. Aswaja menurut bahasa terdiri dari 3 kata, yaitu ahlun yang diartikan sebagai keluarga, golongan, atau pengikut. Sedangkan as-sunnah dapat diartikan sebagai jalan atau cara, dan jamaah diartikan sebagai perkumpulan. Aswaja menurut istilah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, baik dari ucapan-ucapan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, keputusan-keputusan Nabi, dan juga para sahabatnya, baik dalam syariat, akidah maupun tasawuf. Nilai-nilai aswaja. Yang pertama, tawasud, yaitu sikap berada di tengah-tengah. Yang kedua, tasamuh, yaitu sikap toleran terhadap sesama manusia. Yang ketiga, tawazun, yaitu sikap seimbang dalam pengabdian. Yang keempat, ta'adul, yaitu sikap adil. Pengawal nilai-nilai aswaja kepada kaum milenial. Yang pertama, tawasud. Tawasud merupakan sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, baik di bidang hukum syariah, bidang akidah maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip-prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrim dengan sikap dan pendirian. Tawasud merupakan landasan dan bingkai mengatur bagaimana seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita agar tidak terjebak pada pemikiran agama, dengan cara menggali dan mengelaborasi dari berbagai metodologi dan berbagai disiplin ilmu, baik dari Islam maupun dari Barat, serta mendialogkan agama, filsafat, dan sains agar terjadi keseimbangan, tetapi berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dengan tidak menutup diri dan bersikap konservatif terhadap modernisasi. Contohnya, misalnya dalam kehidupan kita ada teman sekamar kita yang berbeda pendapat. Kita sebagai teman harus menengahi atau menyelesaikan masalah tersebut, karena di antara mereka juga dekat dengan saya. Kita juga tetap harus tidak pilih kasih dan harus memilih tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, tasamuh, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir, dan budaya kita berbeda. Tidak dibenarkan kita memaksakan keyakinan, apalagi hanya sekedar pendapat kita pada orang lain. Yang dianjurkan hanya sebatas penyampaiannya saja, yang keputusan akhirnya diserahkan kepada otoritas individu dan hidayah dari Tuhan. Contohnya, misalnya ketika saya presentasi di depan kelas, materi yang dipresentasikan kelompok saya dihargai oleh teman-teman. Tetapi ketika kelompok saya menambahkan lagi isi materi, teman-teman yang lain malah sibuk main HP. Tetapi wujud dari sikap toleransi adalah menghargai posisi mereka yang pada saat itu
mereka sedang bosan dengan padatnya jadwal pelajaran, maka salah satu dari mereka main HP dalam kelas. Tetapi kelompok saya menghargai itu dan kelompok saya lebih memilih membiarkannya saja. Dalam diskursus sosial budaya, Ahlussunnah wal Jamaah banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah memiliki signifikasi yang kuat. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam tradisi kaum Sunni terkesan hadirnya wajah kultur Syiah atau bahkan Hinduisme. Hal ini pula yang membuatnya menarik banyak kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Pluralistiknya pemikiran dan sikap hidup masyarakat adalah keniscayaan, dan ini akan mengantarkannya kepada visi kehidupan dunia yang rahmat di bawah prinsip ketuhanan. Yang ketiga, tawazun, yaitu bersikap harmonis antara orientasi kepentingan individu dengan kepentingan golongan, antara kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, antara keluhuran wahyu dan kreativitas nalar. Keseimbangan di sini adalah bentuk-bentuk hubungan yang tidak berat sebelah, tetapi masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan dalam hidup. Contohnya, misalnya di kamar saya ada perbedaan sifat yang membuat saya tidak nyaman berada di kamar ini, dan saya merasa sulit untuk mengintegritaskan diri saya dengan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai bisa menyeimbangkan antara sifat yang satu dengan yang lain. Mereka ada yang sifatnya suka bercanda, keras, pendiam, dan juga suka ada perkataan yang menyakitkan hati. Tetapi kita harus berusaha menyeimbangkan antara sifat kita dengan mereka. Dan yang terakhir, ta'adul, yang artinya adil, baik itu dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan. Adil hanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu benar-benar sama persis dan setara dalam perbedaan dan keutamaan. Contohnya, misalnya saya membeli makanan, setelah itu makanan yang saya beli saya kasihkan atau saya bagikan kepada teman-teman saya. Makanan yang saya beli tidak saya makan sendiri, tetapi saya bagikan kepada teman-teman saya secara adil dan merata. Karena hal ini supaya tidak adanya rasa iri di antara teman kita. Jadi kesimpulannya, kita harus mengamalkan kepada orang di sekitar kita nilai tawasud, yang artinya sikap berada di tengah-tengah, lalu nilai tasamuh, yang artinya sikap toleran terhadap sesama, tawazun, lalu tawazun yang artinya seimbang dalam pengabdian, dan yang terakhir nilai ta'adul, yang artinya bersikap adil. Nilai-nilai ini bertujuan agar terciptanya kedamaian, keharmonisan, dan bisa terbiasa dengan adanya perbedaan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.